itu kami menggunakan metode Kramer, di mana metode ini eh, dalam mencari variabel yang kita ingin tahu I1 sampai I6 itu eh, dengan menggunakan determinan pada matriks A dan determinan dari matriks A yang kolomnya diganti dengan nilai dari matriks B. Oke, next. Se- Sehingga untuk m- m- menggunakan metode ini, yang pertama kita perlu tahu determinan dari matriks A. Yang dimana kami untuk mencari determinan matriks A ini kami menggunakan kofaktor. Kami memilih kofaktor pada baris satu yang karena untuk mempermudah perhitungan di mana baris satu terdapat nol paling banyak dibandingkan baris lainnya. Next. Nah, ini merupakan matriks dari hasil kofaktor untuk matriks M13 dan M16. Seperti rumus sebelumnya, kami cuman menggunakan matriks M13 dan M16 dikarenakan perkalian matriks sebelumnya. Oke, yang dimana hasil dari mm, determinan A itu 128. Oke, next. Oke, selanjutnya itu karena dibutuhkan eh, matriks A yang diganti dengan mat yang kolomnya diganti dengan nilai pada matriks B, itu kami namakan dengan determinan I1. Oke, cara mencari determinannya masih sama dengan matriks A, yang dimana itu kami memilih kofaktor dengan nilai 0 terbanyak, yang dimana pada determinan I1 ini kami memilih baris 1. Oke, next. Se- Sehingga determinan pada I1 ini itu bernilai 15. Next. Dan metode ini dilakukan sampai kami mendapatkan nilai determinan I2, I3, I4, I5, I6. Untuk I2 nilai determinannya next. Next. Untuk I2 nilai determinannya itu 33. Next. Next. Untuk I3 itu kami mendapatkan nilai determinannya itu min 16. Next. Lalu I4 itu determinannya 15 lagi seperti I2. I5 itu determinannya 14 dan I6 determinannya itu min 20. Oke, next. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dalam mencari nilai untuk variabel I1 sampai I6, maka diperlukan determinan dari uh, matriks I1 I6 yang dibagi dengan matriks utama atau matriks A, yang mana dapat dilihat pada layar. Kami mendapatkan nilai untuk I1 itu 0,1923, I2 itu 0,4233, I3 itu nilainya 0,2307, yang 4 itu 0,1923, I5 nilainya 0,1794, dan I6 itu nilainya 0,2564. Oke, next.
Lalu masuk ke program metode grammar yang tertera pada layar. Program ini menyelesaikan kesempatan dengan menghitung intensitas penampilan diagnostika di matris koefisien dan beberapa matris yang telah diidentifikasi. Fungsi dasarnya adalah berarti kolom pada matris koefisien A dan vektor mana sendiri satu persatu. Di tahapan program di mana saya jelaskan ini ada beberapa tahap. Jadi yang pertama ada inisialisasi matris. Jadi matris A dan vektor B ini akan dijadikan terlebih. Lalu di matris A dia akan memanggil koefisien yang sedangkan B adalah dari vektor hasil. Hal yang kedua, dia akan menghitung determinan pertama. Apa itu determinan pertama? Programnya akan menghitung determinan dari matris A sebagai data perhitungan. Jika determinan pertama adalah 0, maka program akan menyatakan bahwa tidak ada solusi lebih. Dan lalu yang ketiga, dia akan membentuk verifikasi atau tulis A. Terus setiap variabel I, program mengganti kolom ke I pada A dengan vektor B. Nah, dan ini akan ditampilkan matris baru yang disebut tadi. Yang keempat, dia akan menghitung determinan modifikasi. Determinan dari setiap matris AI dihitung secara bergantian. Dan juga program akan memberikan hasil determinan untuk setiap variabel. Lalu, dan yang terakhir, dia adalah solusi yang dihasilkan dari setiap variabel diperoleh dengan membagi determinan dari AI dan determinan utama. Hasil akhirnya adalah vektor solusi yang merepresentasikan nilai masing-masing variabel dalam SQL yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yus tadi. Mungkin dapat di next untuk pembahasan. Jadi pada pembahasan prosedur sebelumnya itu adalah metode representasi dalam menyelesaikan SQL dengan tujuan sebuah manajemen. Jadi dilihat melalui operasi baru parameter. Proses ini dimulai untuk matris argumen yang menggabungkan matris koefisien dan sumber hasil atau A dan B tadi. Pada setiap langkah dilakukan pivoting untuk memastikan elemen diagonal utama sebagai contoh. Setelah itu baru pivot dinormalisasi seluruh elemen oleh elemen pivot sehingga memastikan elemen pivot diagonal utama. Ini berlanjut dengan mengenalkan elemen di atas dan pivot hingga terbentuk matris vertikal. Lalu keunggulannya adalah memberikan solusi langsung tanpa perlu substitusi mundur hingga lebih sistematis dan cocok untuk segala perkembangan kecil. Namun dia juga kurang efisien untuk memperbesar karena membutuhkan banyak operasi elemen. Next, mungkin lalu di grammar ini adalah metode yang tadi SQL untuk berdasarkan progress dan pembinaan. Ini di grammar ini solusinya adalah dibandingkan determinan pertama koefisien dengan determinan matrik yang telah dimodifikasi dan berarti berhasil. Dia memiliki keunggulan dan konsep sederhana dan mudah dipaham, tapi cocok untuk jumlah persamaan yang kecil karena memiliki kekurangan dalam hal efisiensi utama pada sistem ukuran matris besar. Sehingga bertambahnya fitur variabel perhitungan akan sangat kompleks dan memakan waktu yang lebih lama. Dia dapat digunakan di pembangunan utama yang kita mau. Jadi lebih gampang. Kita dapat di next. Untuk perbandingan. Jadi perbandingannya dalam konsep grammar ini terdapat kemudahannya kalau terus menggunakan inisialisasi baris matris vertikal, kalau grammar menggunakan determinan matris. Kelebihannya untuk Gauss langsung tanpa iterasi mundur kalau grammar sederhana dan positif untuk ukuran kecil. Untuk kekurangan masing-masing apabila digabungkan membuat sesuatu besar dan untuk grammar komposisi yang tinggi kompleksitas tugas Jordan ON pangkat 3 kalau grammar ON tanda seru dalam bentuk determinan yang dikalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 untuk aplikasi untuk program SQL dan buat sendiri jawabannya kalau grammar analisis matematik pada musim ini. Next. Selanjutnya untuk kesimpulannya sebagai berikut dari hasil
Sebelumnya kita menggunakan metode Gauss-Jordan itu metode eliminasi yang mengubah matriks koefisien menjadi matriks identitas sehingga solusi yang diperoleh langsung tanpa iterasi tambahan. Keunggulan utama metode ini yaitu kemampuannya menyelesaikan berbagai bentuk sistem persamaan linear tanpa syarat khusus pada matriks koefisien. Dengan cara ini perhitungan menjadi lebih sistematis dan hasilnya lebih cepat diperoleh dibandingkan metode iteratif. Dan sedangkan untuk metode Kramer itu menyelesaikan SPL dengan menggunakan determinan dari matriks koefisien. Metode ini efektif untuk sistem dengan matriks koefisien yang memiliki determinan tidak nol. Namun kelemahannya adalah perhitungan determinannya menjadi sangat kompleks seiring bertambahnya ukuran matriks, sehingga kurang efisien untuk SPL berukuran besar. Dibandingkan metode lain, Kramer lebih berguna untuk analisis matematis daripada implementasi praktis dalam sistem besar. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan dan juga kesalahan yang berpartisipasi, kami dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.